Ini adalah sekedar contoh bahwa kita nggak perlu takut dengan saintis elit dari universitas manapun di dunia. Kita tentu bicara sopan, tapi kalau dia membuli, kita pun punya intelektualitas yang cukup untuk membalas bulian mereka. Sebab, untuk ketiga gugatan ini, kita tahu betul apa yang kita bicarakan, dan kita tahu persis mereka nggak bisa jawab. Kunci pembuktian bentuk bumi adalah terbang melintasi Antartika dari ujung ke ujung. Misalnya, dari Sydney, Australia, terus turun ke selatan melintasi Antartika. Apakah betul sampai di Santiago, Chile? Kalau nyampe, berarti selesai perdebatan. Bumi berbentuk bola. Tapi, kalau orang tak bisa atau tak boleh melakukannya, akibat larangan Antartik Treaty 1959, berarti ada konspirasi untuk menyembunyikan bentuk bumi. Jangan salah, yang dimaksud di sini adalah terbang melintasi Antartika dari ujung ke ujung, dari belahan bumi yang satu ke belahan bumi yang lain. Banyak orang yang nggak nangkep atau pura-pura nggak nangkep soal ini. Bilangnya, itu ada jalur penerbangan kantas dari Sydney ke Santiago, berarti Flat Earth sudah terbantahkan. Flat Earth terbukti salah. Ini menunjukkan betapa malasnya orang melakukan riset. Coba lihat bagaimana jalur penerbangan kantas Sydney Santiago itu. Masa segitu susahnya membedakan antara terbang melintasi dengan terbang di pinggiran Antartika. Banyak orang masih gagal paham soal Antartika. Itu kan banyak tur ke Antartika. Ya memang banyak tur di pinggiran Antartika. Itu ada rombongan saintis pergi ke Antartika. Ya banyak saintis pergi ke sana. Dari tahun 1957 juga sudah dibangun pangkalan-pangkalan militer di Antartika. Pilot-pilot pesawat charteran juga sering bolak-balik ke Antartika. Video ini diambil oleh pilot pesawat charteran yang antar kru bolak-balik ke McMurdo Station di Antartika. Tapi cuma di titik-titik tertentu saja yang diperbolehkan oleh elit global. Ada 12 negara punya pangkalan di Antartika. Bukan hal yang aneh kalau cuma pergi ke lokasi-lokasi tertentu di Antartika. Sebelum ada larangan Antartik Treaty 1959, setelah ada teknologi pesawat terbang, banyak tantangan berhadiah uang untuk membuktikan bentuk bumi dengan terbang melintasi Antartika dari ujung ke ujung. Misalnya, tantangan yang dipublikasikan dalam media Modern Mechanics and Invention tahun 1931 ini, hadiah uang bagi mereka yang bisa membuktikan bahwa Antartika adalah benua yang bisa dilintasi dari ujung ke ujung. Hadiah $5.000 tahun 1931 itu dengan memperhitungkan inflasi adalah setara dengan $75.000 atau 1 miliar rupiah duit sekarang. Tak ada yang mampu melakukannya. Untuk memahami Antartika, kita harus lihat peta-peta yang dibuat sebelum berdirinya NASA 1958. Dari dulu peta bumi memang seperti itu. Anda lihat seberapa besar daratan Antartika mengelilingi bumi datar. Ini adalah mitologi Dewa Atlas memanggul bumi datar. Ini adalah peta penerbangan Great Circle Airways. Peta-peta penerbangan memang menggunakan peta bumi datar. Ini peta penerbangan CBS American School of the Air. Ini peta dari majalah The National Geographic. Ini peta politik berdasarkan bumi datar. Dan ini adalah peta yang digunakan ketika Perang Dunia II. Banyak orang yang bertanya, bahkan mengkritik tentang peta bumi datar. Seolah-olah peta itu dibuat oleh kalangan Flat Earth. Padahal peta-peta itu memang sudah ada dari dulu, entah siapa yang buat. Bahkan PBB tahun 1945 pun masih menggunakan peta bumi datar. Begitu juga Admiral Byrd tahun 1957 dan ruang rahasia Situation Room Presiden Kennedy yang ditembak tahun 1963 masih menggunakan peta bumi datar.